Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Nur Hikmiani Ade and I am from AG6. So from the video conversation, I will read my interpreting result that I have writing before. So this is my interpreting result. Berita utama kami hari ini yaitu penutupan nasional kedua di Inggris yang berlangsung selama sebulan itu datang sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa meningkatnya kasus virus corona dapat membanjiri rumah sakit. Saya khawatir sejak hari Kamis dasar pesan sama, yaitu tetap tinggal di rumah dan melindungi NHS dan menyelamatkan nyawa karena lonjakan infeksi jumlah total kasus virus corona yang positif di Inggris sekarang telah melewati 1 juta prevalensi penyakit, dan penyakit ini telah meningkat sangat cepat selama beberapa minggu terakhir. Skema cuti telah diperpanjang di seluruh Inggris hingga Desember untuk mendukung pekerjaan yang terpengaruh oleh langkah-langkah baru. James Bond dan Upeti berkata, kami baru saja memulai Kapten Inggris Owen Farrell memuji pihaknya setelah memenangkan 6 negara itu turun ke hari terakhir, tetapi bonus kemenangan poin melawan Italia memberi Inggris gelar setelah Prancis dan Irlandia gagal menangkap mereka. Ditambah lagi itu hari angin yang sangat kuat di seluruh bagian negara. Pada hari Minggu 1 November, cerita dalam program ini, Inggris akan menghadapi hari baru dan penguncian dimulai pada hari Kamis yang dijadwalkan berlangsung sebulan setelah Boris Johnson mengumumkan bahwa dia perlu mengambil tindakan untuk mencegah NHS kewalahan karena virus corona penutupan restoran dan pub akan ditutup, tetapi untuk pengiriman akan diizinkan. Semua retail dan esensial akan menutup. Supermarket meskipun akan tetap terbuka pencampuran dengan rumah tangga yang lain di dalam rumah atau di taman pribadi akan dilarang kecuali untuk penitipan anak. Bentuk dukungan lainnya dan tidak seperti sekolah kuncian pertama dan perguruan tinggi serta universitas akan tetap terbuka. Universitas dan untuk perjalanan akan tetap terbuka khusus untuk yang bekerja. Jelas masih banyak pernyataan, tetapi kita lihat lebih lanjut. Sekarang satu-satunya pilihan yang kita harus menjadi rendah hati dalam menghadapi alam dan di negeri ini. Sayangnya sebagai seberang banyak orang Eropa, virus ini menyebar lebih cepat daripada akal skenario terburuk, dan jadi sekarang adalah waktunya untuk mengambil tindakan karena tidak ada alternatif terakhir dan menjadi satu-satunya cara ke depan. Dan dalam hitungan hari, tindakan keras akan dikenakan sangat membatasi kehidupan orang-orang. Kita akan melalui ini, tetapi kita harus bertindak sekarang untuk menangani gelombang musim gugur. Kita tidak akan kembali ke skala penuh penguncian pawai pada bulan April. Tapi saya takut dari hari Kamis pesan dasarnya adalah sama, yaitu tetap di rumah, melindungi NHS, dan menyelamatkan nyawa. Keputusan tersebut menandai perubahan total dalam pendekatan pemerintah. Beberapa orang berpendapat bahwa itu seharusnya datang lebih cepat, tetapi kemarin mengakui tidak ada pilihan yang mudah.
Gagasan bahwa beberapa yang sempurna City waktu untuk bertindak adalah kesalahpahaman total. Pada dasarnya tidak ada waktu yang tepat dan tidak ada solusi yang baik. Anggota parlemen akan memberikan suara pada rencana minggu ini. Beberapa konservatif tidak ingin lain untuk lockdown. Buruh mengatakan akan mendukung langkah-langkah, tetapi menteri harus bertindak lebih cepat, dan Perdana Menteri sekarang telah dipaksa untuk bertindak. Kami senang bahwa dia akhirnya bertindak, tetapi saya sangat sedih bahwa kami memiliki berminggu-minggu dari Perdana Menteri yang berarti orang yang kehilangan nyawanya dan orang-orang menjadi sakit parah. Kita seharusnya bertindak lebih cepat. Ini adalah langkah yang tidak ingin dilakukan oleh Boris Johnson. Tetapi kenyataannya dari meningkatnya kasus memaksanya untuk bertindak. Harapannya dalam waktu 4 minggu, prospeknya akan lebih cepat, lebih cerah. Jadi, ada pemungutan suara sekarang yang akan datang atas rencana Perdana Menteri dan dari reses minggu ini, dan kami mendengar ada bagian Jonathan bahwa tenaga kerja berencana untuk mendukung ini, yang mereka pikir bahwa ini seharusnya terjadi minggu lalu. Tetapi ada beberapa anggota konservatif parlemen yang sangat tidak senang pada penguncian kedua, dan mereka pikir itu hanya akan terlalu merusak bagi ekonomi. Dan mereka ingin tahu seperti apa permainan terakhir, bagaimana kita keluar dari sini. Dan juga perlu diingat bahwa sementara kita sudah terbiasa kepada pemerintah yang memperlakukan lebih banyak batasan pada kehidupan kita sehari-hari, adalah hal yang sangat besar bagi pemerintah untuk mengatakan kapan Anda bisa dan tidak bisa meninggalkan rumah Anda sendiri, dan beberapa anggota parlemen akan berkaitan baik, dan Anda perlu membuat kasus yang sangat menarik untuk tiba masuk pembatasan seperti itu. Dan kami tahu dari pers konferensi kemarin bahwa Boris Johnson dengan enggan berpikir bahwa kasus sekarang telah dibuat melalui angka-angka itu, melalui jumlah diproyeksikan kematian yang melalui kemungkinan membanjiri NHS. Dalam hal membawa anggota parlemen ke samping, dengan itu maksud saya adalah saya anggota parlemen konservatif kemarin mengatakan bahwa mereka telah menemukan kasus sejauh ini dan mengecewakan dalam hal membawa mereka ke papan. Mereka telah mengundang salah satu penguncian terkemuka suara skeptis. Jika Anda seperti salah satu MPS menenggak jalan yang kemarin dengan ilmuwan sendiri untuk melihat data dalam pesan yang dikirim ke anggota parlemen semalam, Boris Johnson berjanji bahwa mereka juga akan dapat melihat semua data, memiliki akses ke semua pengarahan dari para ilmuwan yang telah butuhkan. Tetapi ini bukan hanya tentang penguncian dan prinsip penguncian yang menyebabkan kekhawatiran di bangku belakang konservatif saat ini. Ada cukup kemarahan yang besar tentang bagaimana Downing Street menangani ini. Jadi saya pikir itu semua akan mengarah pada hari yang rumit. Jadi mari kita lihat mengapa pemerintah yang dipilih untuk bertindak sekarang. Dan ini adalah angka yang mereka tunjukkan, hanya ada di bawah 22.000 infeksi virus corona baru. Jumlah kasus yang tercatat dalam periode 24 jam terakhir menjadikan jumlah total kasus di Inggris menjadi lebih dari 1 juta. Sekarang jumlah rata-rata baru yang kasus dilaporkan per hari dalam beberapa minggu terakhir hanya lebih dari 22.500, dan sayangnya
326 kematian dilaporkan kemarin, dan itu adalah orang yang meninggal dalam 28 hari dari tes 19 rahasia yang positif, dan itu berarti rata-rata dalam seminggu terakhir 259 kematian diumumkan setiap hari, yang membuat jumlah total kematian di seluruh Inggris menjadi lebih dari 500.000. Jadi, mari kita lakukan pengingat cepat dari pembatasan yang ada di negeri. Jelas, Inggris akan dikunci. Pada hari Kamis, sekitar setengah jalan melalui 17 hari penguncian dengan orang-orang yang diizinkan meninggalkan rumah mereka karena batas alasan yang ingin ditetapkan untuk selesai Senin depan. Dan kemudian di Skotlandia, 5 tingkat sistem pembatasan baru untuk mengatasi virus akan mulai berlaku besok, dan Menteri Pertama Nicola Sturgeon telah mendesak agar perjalanan yang tidak penting ke Inggris. Dan kemudian di Irlandia Utara, Menteri Pertama Arlene Foster mengatakan bahwa saat ini pembatasan judul akan berakhir seperti yang direncanakan pada tanggal 13 November, yaitu seminggu pada hari Jumat. Pub dan restoran ada yang ditutup dan telah ditutup setelah 2 minggu, tetapi mereka akan dibuka kembali pada hari Senin. Baik skema cuti pemerintah yang akan berakhir kemarin sekarang diperpanjang untuk bulan itu, mencakup 80% dari gaji karyawan yang tidak dapat bekerja. Koresponden bisnis kami Katie Austin telah mendapat laporan ini tentang apa artinya bagi bisnis dan untuk diri sendiri. Restoran Zimbra di Bournemouth pada bulan Agustus sibuk dengan makanan di luar untuk membantu pengunjung dari hari Kamis, dan bersama semua pub dan restoran lain di Inggris harus tetap selama sebulan, dan sekali lagi menempatkan staf cuti, dan banyak bisnis tidak hanya keluar dari penguncian terakhir ini. Banyak bisnis tidak akan keluar dari kedua loker. Furley akan membantu karyawan yang tidak berbisnis. Kemudian akan perlu lebih banyak hibah via tingkat skema cuti telah menelan biaya 40 miliar pound. Sulit untuk mengatakan berapa biaya bulan tambahan ini akan, tetapi sekali lagi kemungkinan akan mengalami miliaran untuk bisnis di Inggris yang secara hukum dipaksa untuk tutup. Akan ada hibah senilai hingga 3.000 pound. Liburan hipotek untuk pemilik rumah juga diperpanjang. Belum ada dukungan tambahan diumumkan untuk wira swasta di atas 2 hibah musim dingin lebih lanjut dari hari yang sebelumnya diumumkan. Tetapi Helena yang memulai es krimnya di bisnis Cardiff pada bulan Agustus tahun lalu mengatakan bahwa dia termasuk di antara mereka yang belum berhak atas apapun sejauh bantuan keuangan dan masih belum semua terjadwal. Helena berkata, saya bekerja dan telah kehilangan pekerjaan di seluruh musim, di puncak musim, karena es krim sangat banyak diminati. Jadi itu sangat luar biasa dan waktu yang mengkhawatirkan bagi saya, dan tentu saja saya tidak tahu apakah atau kapan saya akan diizinkan untuk kembali bekerja dengan benar lagi. Penguncian yang lebih parah, sesuatu yang seperti yang kita lihat di paruh pertama tahun ini, akan berjalan bahwa jutaan wira swasta
tidak dapat bekerja sama sekali. Mereka tidak akan dapat bertahan dengan 40 angka yang ditawarkan saat ini, dan kami akan mendesak pemerintah untuk melihat itu. Dan seorang juru bicara keuangan mengatakan jumlah keuntungan yang ditutupi oleh hibah wira swasta telah meningkat dari 20% menjadi 40%, dan bahwa tidak seperti skema cuti itu memberikan 3 bulan dukungan. Katie Austin. Jadi, sebagian besar wira swasta Portugal masuk ke penguncian lain dari hari Rabu setelah lonjakan kasus virus corona. Orang-orang lebih dari 3% negara termasuk Lisbon dan Porto akan diminta untuk tinggal di rumah kecuali mereka pergi ke sekolah, kerja, atau menjalankan tugas penting. Tindakan tersebut akan ditinjau dalam 2 minggu. Setidaknya 2 orang telah ditikam hingga tewas dan 5 lainnya terluka di kota Quebec, Kanada, dan polisi mengatakan kepada orang-orang untuk tetap di dalam rumah setelah serangan di dekat bukit parlemen di lingkungan Quebec 2 bersejarah pada Sabtu malam. Seorang pria berusia 20-an ditangkap pekerja penyelamat di Turki telah bekerja sepanjang malam untuk menarik orang-orang yang selamat dari puing-puing bangunan yang runtuh selama Jumat. Gempa bumi, setidaknya 37 orang tewas, sebagian besar dari mereka di Turki kota pelabuhan Izmir. Tetapi gempa juga melanda Yunani di Pulau Samos, mana 2 anak meninggal. Lebih dari 800 orang telah terluka dalam seminggu besar di Amerika Serikat. Tentu saja pemilihan presiden Amerika Serikat di jalur untuk rekor jumlah pemilih lebih baik dari 90 juta orang. Amerika telah memilih awal, dan itu sebenarnya 2/3 dari total jumlah orang yang memilih kembali pada tahun 2016. Jadi kami punya 2 hari kampanye kiri Mr. Biden bergabung dengan mantan bosnya Barack Obama untuk rally dalam keadaan penting. Michigan, kami koresponden Amerika Utara Peter Boes melaporkan. Untuk rasa bertenaga bintang untuk Joe Biden di jantung industri Amerika, juga rumah bagi keajaiban Stevie yang dilakukan dan mengemudi acara sementara Barack Obama melancarkan serangan pedas terhadap Donald Trump. Donald Trump berkata, "Saya mengerti ini adalah seorang presiden yang mengatakan kredit penuh untuk ekonomi yang diwarisi dan tidak disalahkan atas pandemi yang dia abaikan, tetapi pekerjaan tidak berjalan seperti itu. Tweet di TV tidak memperbaiki hal-hal yang mengada-ada, tidak membuat hidup orang lebih baik, dan Anda harus punya rencana." Tuan Obama mengatakan bahwa mantan wakilnya akan menganggap pekerjaan itu serius. Joe Biden mengkritik Presiden Trump atas jumlah yang dia bayarkan dalam pajak selama tahun pertamanya di kantor, $750. Tuanku, dan ingat, ketika dia ditanya tentang mengapa saya hanya membayar sebanyak itu, hanya karena saya pintar, dia tahu saya memainkan sistem dengan baik. Tebak, Tuan Presiden. Saya datang untuk Anda. Presiden Trump telah berkampanye di Pennsylvania, di mana dia mengadakan 4 acara dalam 1 hari. Dia menang di sini pada tahun 2016, tetapi Joe Biden unggul dalam jajak pendapat. Halo Pennsylvania, mari kita pergi. Kita harus melakukan hal yang sama yang kita lakukan 4 tahun lalu, dan saya punya perasaan melihat ini.
Saya, Mr. Trump, mengatakan kepada orang banyak ia akan membasmi virus corona dan Amerika kembali bekerja. Kita ingin hal yang normal. Kami ingin yang normal. Kami ingin hal yang normal. Mari kita kembali ke 7 bulan yang lalu. Tetapi dengan rekor jumlah baru kasus virus corona di Amerika Serikat selama masa lalu minggu, tidak ada tanda-tanda negara ini kembali normal dalam waktu dekat. Okay, maybe that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.